Baik Bapak, perkenalkan nama saya Buci Edison Yondari, NIM 2018 59046. Ya baik Bapak, di sini saya akan membuat video saya tentang membuka dan menutupnya sebuah mata pelajaran di dalam kelas, yaitu sebagai berikut ini. Ya baik, shalom, selamat pagi adik-adik sekalian. Kembali lagi pertemuan kita hari ini. Kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Waktu kemarin kita sudah membahas tentang fotosintesis. Untuk sekarang kita membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Namun sebelum itu kita jalankan absen dulu. Habis itu kita berdoa baru masuk dengan materi kita pada pagi hari ini. Oke. Apakah di sini semua sudah hadir? Semua hadir ya 100%. Namun sebelum itu kita berdoa dulu untuk menjalankan mata pelajaran kita di pagi hari ini. Sebab itu mari kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Bapak harap di pertemuan kali ini semua siswa agar mengikuti materi kita di hari ini dengan baik, agar supaya sebentar kakak Bapak beri pertanyaan nanti tidak ada yang gagal fokus atau tidak bertanya begitu. Oke. Ya, jadi kita lanjut materi kita di pagi hari ini. Pagi hari ini adalah tentang sistem pencernaan makanan. Sistem pencernaan makanan itu sendiri merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencernakan makanan dalam tubuh kita. Kemudian tujuan dari sistem pencernaan ini merupakan untuk mengubah ukuran molekul yang kasar menjadi lebih halus atau kecil begitu. Ya. Sistem pencernaan ini terdiri dari sistem rongga yang ada dalam tubuh kita, yaitu antara lain sistem pencernaan antara lain mulut, esofagus atau tenggorokan, kemudian turun ke lambung, usus besar, usus kecil, kemudian terakhirnya pembuangannya di anus. Oke adik-adik, materi kita sampai di sini. Waktu selanjutnya masing-masing siswa relax dulu, maksudnya kasih lega-lega badan karena kita sudah belajar, sudah menerima materi. Bapak yakin bahwa kalian nanti capek duduk di atas kursi, kalian Bapak suruh berdiri. Kita teman satu pegang teman satu punya bahu sambil kita goyang-goyang agar bisa semangat begitu. Oke, jika sudah, ini Bapak untuk materi tambahan saja. Kita bahaskan tadi tentang sistem pencernaan saja kan, sedangkan ini dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari ya, ini masih terikat ke sistem pencernaan pada manusia juga. Di sini ini berbagai macam penyakit yang akan kita alami setiap saat dalam tubuh kita. Misalnya dalam kita mengkonsumsi makanan begitu tanpa kita sadari, atau makanan itu ada terkandung kuman-kuman atau bakteri atau segala macam, kita masuk akan kesakitan dalam tubuh kita begitu. Di sini teori tambahan, Bapak menjelaskan tentang apa gangguan-gangguan yang terjadi dalam sistem pencernaan yang ada dalam tubuh kita. Yang pertama itu merupakan sakitan yang bukan penyakit tapi sakitan yang namanya MEG. Itu sakitan pertama yang dikenal namanya MEG. MEG ini merupakan sakitan yang terjadi pada
dinding sel yang terletak di lambung. Ya, dinding sel dinding yang terletak di dinding lambung begitu. Dinding lambung disebabkan oleh HCl, reaksi kimia atau disebut sebagai HCl begitu. Ini disebabkan karena dia disebabkan karena kehidupan kita sehari-hari. Biasa kita makan makanan kalau terlalu banyak kita mengkonsumsi makanan, membuat lambung kita menjadi terkikis. Akhirnya dia jadi luka begitu. Dia luka akhirnya menjadi kesakitan. Itu yang seringkali terjadi kalau lambung kita kesakitan karena itu. Dalam pola makan kita tidak teratur, makanya terjadi seperti begitu. Kemudian yang kedua, ada juga penyakit yang namanya diare. Diare ini merupakan akibatnya terjadi proses penyerapan nutrisi yang terjadi pada usus. Ini menyebabkan kadar air dalam fase berlebihan. Disebabkan diare ini disebabkan oleh virus dan bakteri. Salah satu bentuk virus atau diare itu adalah Vibrio cholera. Itu yang terdapat pada penyakit diare ini. Yang seringkali kita dapat di usus buntu. Kemudian ada yang ketiga, itu namanya epidemika. Kita bisa menahan buang air besar. Maksudnya begini, biarpun kita merasa buang air besar tapi tidak bisa maksudnya mengeluarkan kotoran dari dalam usus kita, karena tadi konstipasi ini merupakan nanti juga penggangguan usus juga begitu. Akhirnya diinfeksi, mengakibatkan infeksi ke dalam usus kita. Makanya bukan usus tapi anus, lubang anus yang berhubungan dengan usus ini menjadi tertutup begitu. Makanya saat kita buang air besar susah untuk kita mengeluarkan kotorannya begitu. Ya sampai di sini. Jadi mau tambahkan saja dari kesimpulan dari materi kita tadi, sistem pencernaan makanan pada manusia. Di sini sistem pencernaan manusia bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Coba adik-adik lihat di gambar berikut ini. Ini merupakan sistem pencernaan pada manusia. Mulai dari mulut, kerongkongan atau disebut sebagai esophagus, turun ke lambung. Ini kita menyebutkan sistem pencernaannya saja, yang lain yang tidak termasuk dalam sistem pencernaan tidak dijelaskan begitu. Masuk ke dalam lambung kita. Lambung terletak di bawah hati. Kemudian turun ke bawah, yang terputar ini namanya usus 12 jari sama usus besar. Usus kecil sama usus besar. Usus 12 jari ini yang disebut sebagai usus besar. Sedangkan usus kecil yang disebut sebagai usus halus ini. Iya. Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu kita belajar tentang apa itu sistem pencernaan pada manusia. Tadi sudah dijelaskan, sistem pencernaan manusia itu merupakan suatu proses pencernaan makanan yang dicerna dalam tubuh kita. Suatu proses pencernaan makanan yang dicerna dalam tubuh kita. Kemudian dia tujuan tadi sudah dijelaskan dari tujuan pertama kita saat membuka mata pelajaran kita. Saat membuka mata pelajaran kita itu kita sudah jelaskan bahwa tujuannya itu untuk mengubah molekul-molekul makanan yang besar menjadi halus. Di situ terus mempunyai berperan besar dalam tubuh kita juga. Kemudian di situ juga ada terletak usus besar yang usus 12 jari. Di dalam lambung sendiri juga ada enzim yang juga berperan untuk mengantar makanan hingga masuk ke dalam
usus 12 jari dan usus 12 jari dengan usus halus, atau usus besar dan usus halus. Kemudian dia memproses lagi dalam usus 12 jari. Dia memproses dalam usus 12 jari atau usus besar. Kemudian di situ ada bakteri yang berperan untuk mengubah makanan atau molekul-molekul makanan yang masuk ke dalam usus besar itu, mengubah makanan menjadi hancur. Dia mengubah makanan menjadi hancur hingga terlihat seperti dia mengubah makanan hingga hancur dan membusuk begitu. Akhirnya terakhir dia membawa ke bagian anus. Dan seringkali kita manusia mengalami akhirnya membuang air. Seringkali kita buang air, kita mencium bau yang sangat suka begitu. Maka mungkin itu kesimpulan dari Bapak. Untuk materi kita hari ini selesai. Terima kasih untuk partisipasi antara adik-adik dan atau anak-anak semua. Akhirnya pelajaran kita berjalan dengan baik sampai akhir. Kita akan lanjut di hari besok. Minggu depan lagi kita akan membahas tentang sistem rangka atau sistem otot pada manusia lagi. Mungkin materi kita sampai di sini. Bapak akan tutup pelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita menutup pelajaran kita, Bapak mau ajak kita bersatu dalam doa untuk menutup pelajaran kita pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selamat siang dan shalom, selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.